Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Dan yang diangkat oleh Kompas Bisnis hari ini adalah yang ada di belakang saya. Yang satu ini adalah heboh fenomena sell Indonesia saat rupiah dan IHSG rontok. Mengapa demikian? Karena saudara, investor global dilaporkan tengah kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia. Hal ini tercermin dari jatuhnya pasar saham Indonesia dengan laju penurunan yang tercepat di dunia dan anjloknya nilai tukar rupiah yang terus-menerus jatuh ke level terendahnya sepanjang sejarah. Lalu dari mana awalnya fenomena sell Indonesia ini jadi ramai diperbincangkan oleh investor global? Kita lihat data. Ya, saudara, seruan sell Indonesia bermula dari ungkapan George Boburas, kepala riset di hedge fund K2 Asset Management yang dikutip dari Straits Times. George bilang bahwa the big trend in Asia is sell Indonesia. I have zero exposure to Indonesia. I won't give them an opportunity. Ini yang artinya, saudara, perdagangan besar di Asia saat ini adalah jual Indonesia, begitu dalam tanda kutip. Saya memiliki no exposure ke Indonesia dan saya tidak akan memberikan mereka kesempatan. Saudara, ini perlu diketahui bahwa K2 Asset Management yang mengelola sekitar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelumnya telah puluhan tahun berinvestasi di Indonesia dan akhirnya memutuskan keluar sepenuhnya dari pasar Indonesia pada tahun 2024. Sementara itu, saudara, kekhawatiran akan ketidakpastian politik datang dari Yuswan Tang, kepala strategi suku bunga dan juga valuta asing Asia di JP Morgan Private Bank Hong Kong. Yuswan bilang bahwa domestic political uncertainty is a typical emerging market risk that global investors tend to react to by staying on the sidelines until predictability re-emerges. We still advise caution at this stage. Ini artinya ketidakpastian politik domestik adalah risiko tipikal di pasar berkembang dan investor global cenderung menunggu sampai ada prediktabilitas kembali. Kami masih menyarankan berhati-hati pada tahap ini. Dan saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun merespons soal sell Indonesia yang disorot media internasional dan juga investor global. Purbaya bilang fenomena sell Indonesia belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi nasional secara utuh. Purbaya bahkan menyinggung jika salah satu tulisan yang dimuat media internasional tersebut tidak sepenuhnya memahami kondisi ekonomi Indonesia. Berikut pernyataan lebih lengkap dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Salah satu penulis mungkin yang nggak tahu keadaan Indonesia seperti apa. Ketika makanya kemarin saya sengaja percepat itu APBN kita untuk memperlihatkan ke pasar bahwa kondisi fiskal kita baik, ekonomi kita juga cukup kuat, sehingga nanti lama-lama sentimen negatif itu bisa hilang. Jadi teman-teman investor, tolong lihat lebih detail, pahami kondisi ekonomi kita seperti apa. Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonomi masih bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden. Namun saudara, tergerusnya kepercayaan investor global tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan yang ambles dalam 35,30% sejak awal tahun 2026. Kita lihat data, saudara. Nah, ini dia kinerja IHSG 2026 secara year to date, di mana saudara di terakhir penutupan perdagangan di Jumat pekan lalu IHSG terpantau ambles ke 5.594. Kemudian kalau kita review lagi sejak awal tahun 2026 dan waktu pertama kali diperdagangkan pada 2 Januari. Pada penutupan perdagangan kali itu IHSG masih berada di 8.748. Bahkan ini di tanggal 19 dan juga 20 Januari terpantau IHSG berada di level puncak di 9.000-an. Dan terus mengalami tren penurunan hingga akhirnya ambles sebesar 35,30% ke angka yang saya sebutkan tadi, 5.594. Dengan data ini saudara, IHSG resmi jadi indeks dengan kinerja terburuk di dunia. Sekali lagi, di dunia sepanjang tahun 2026 dari sekitar 90 indeks global. Lalu seberapa besar dana asing yang menguap dari pasar saham Indonesia? Kita lihat data. Ya saudara, dalam satu hari saja pada perdagangan Jumat pekan lalu, aksi jual asing ini terpantau keluar senilai 3,73 triliun rupiah. Ini dalam satu hari saja pada 5 Juni 2026.
Masifnya aksi jual asing di pasar saham sebelumnya ditenggarai karena banyaknya akumulasi sentimen, mulai dari warning sejumlah lembaga pemeringkat hingga pelemahan rupiah. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi sepanjang tahun 2026, tepatnya dari Januari begitu, uang asing yang keluar dari pasar saham Indonesia ini sudah melampaui 57 triliun rupiah. Nah, kita lihat bagaimana nilai tukar rupiah saudara terhadap dolar Amerika Serikat di data selanjutnya. Ya, terpantau dari awal tahun 2026, saudara, hingga perdagangan Jumat pekan lalu, rupiah rontok sebesar 8,13%. Ini dengan rincian pada 1 Januari di data Bloomberg pada perdagangan di pasar spot, rupiah masih berada di level 16.687 pada penutupan perdagangan 1 Januari. Kita lihat ini trennya begitu dari grafiknya ini terus meningkat, yang artinya rupiah terus melemah hingga melewati beberapa kali level psikologis dan posisi terlemahnya sepanjang masa, hingga akhirnya pada perdagangan Jumat kemarin rupiah ditutup di angka 18.036 pada 5 Juni 2026 di pasar spot. Rupiah menjadi ekspresi paling jelas dari kekhawatiran pasar, saudara. Konflik Timur Tengah dan juga harga energi yang tinggi memperburuk sentimen eksternal. Selain itu, tekanan juga meluas ke pasar obligasi. Investor asing telah mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah Indonesia sebesar 86 triliun rupiah, sekitar 9% sejak Agustus lalu. Dan saudara, seberapa besar fenomena sell Indonesia ini akan memukul pasar keuangan Indonesia? Strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab fenomena yang beredar luas di kalangan investor global ini? Kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, ramai fenomena sell Indonesia di tengah investor global saat rupiah melemah ke 18.000 per dolar Amerika Serikat dan IHSG juga rontok. Kondisi ini membuat pasar keuangan Indonesia kehilangan uang triliunan rupiah. Strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita? Dan juga kita bahas bersama David Sutianto, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia. Mas David, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Mas David, ini menurut Anda, seruan sell Indonesia di kalangan investor global akan seberapa besar memperberat kinerja IHSG terutama di awal pekan ini? Iya, jadi sell Indonesia ini bukan karena fundamental kita mogok ya, tapi saya lihatnya lebih ke confidence shock. Nah, dalam hal ini memang kalau bicara tentang confidence, itu adalah bagaimana langkah kita bisa kembali meyakinkan investor-investor tersebut. Kalau investor itu tidak diyakinkan dengan baik, ya wajar kalau mereka terus melakukan aksi jual, yang hingga hari ini aksi jual itu juga tetap dilakukan dan rupiah juga saat ini juga semakin besar tekanannya. Kalau kita lihat tadi ada aksi jual di penutupan perdagangan Jumat pekan lalu ini sekitar 3 triliunan, dan kalau kita tarik lebih jauh lagi selama year to date begitu ya, di tahun 2026 ini ada lebih dari 50 triliun atau lebih tepatnya 57,63 triliun rupiah. Berarti dengan angka sebesar ini saja masih ada potensi keluar lebih besar lagi, Mas David. Ya, karena memang saat ini pasar sedang cukup melihat ya bagaimana posisi rupiah kita yang terus melemah, kemudian juga risk globalnya juga saat ini juga situasi sedang tidak terlalu baik ya. Bisa dilihat dari Wall Street juga mengalami koreksi, kemudian yield dari Amerika juga mengalami koreksi, dan ditambah lagi juga kemarin sempat ada konferensi pers ya dari Menkyu, kemudian dari Bank Indonesia yang nantinya akan mulai menggerakkan untuk yield dari obligasi Indonesia. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi, akan tapi memang akan menambah tekanan untuk IHSG. Jadi kalau yield obligasi nanti dinaikkan, itu kecenderungannya itu bagi saham-saham bank kita itu akan dapat tertekan, yang dimana IHSG kita ini isinya banyakkan ada saham-saham bank. Karena tapi memang dengan kenaikan yield harusnya pelemahan rupiah ini bisa lebih terkendali. Cuman masalahnya momentumnya ini agak berbarengan nih, begitu kita inisiatif ingin naikkan yield, di Amerika yieldnya juga mulai naik. Nah, dalam hal ini kita harus mungkin lebih agresif agar dapat lebih menarik lah dibandingkan dengan yield yang ada di Amerika sana.
Harus lebih agresif begitu, itu adalah kata kuncinya. Sebetulnya kalau kita lihat flashback begitu ya, apa sih sebetulnya kekhawatiran terbesar investor global hingga ramai-ramai keluar dari pasar modal Indonesia? Saya tadi mencontohkan dari hanya dua pihak. Sebetulnya kalau kita baca-baca lagi banyak sekali lembaga investor global yang memang ada yang wait and see dulu, tapi ada yang memang banyak yang menarik uangnya dari Indonesia. Ya, jadi sebenarnya market ini investor sedang menyoroti beberapa hal. Yang pertama tentu terkait dengan pelemahan rupiah. Jadi bagi investor asing, percuma kalau IHSG mengalami penguatan, akan tapi rupiah terus melemah. Karena kenapa? Karena at the end, total return mereka itu dihitung berdasarkan nilai US dollar. Nah, kemudian yang kedua, ada juga tekanan dari sisi fiskal. Kenapa? Karena kita tahu sendiri harga minyak masih cukup tinggi, dan di sini pemerintah Indonesia memutuskan kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM, yang dimana itu pasti akan meningkatkan beban subsidi energi akibat kenaikan harga minyak. Nah, kemudian selanjutnya ada kekhawatiran juga mengenai konsistensi dari kebijakan. Jadi pemerintah ini cukup banyak mengeluarkan kebijakan baru yang sebenarnya sifatnya positif dan bagus, akan tetapi ini dianggap sebagai inkonsistensi dari kebijakan yang ada. Jadi dalam hal ini banyak yang disoroti mulai dari rencana belanja pemerintah, subsidi BBM, terkait juga dengan kinerja dari bank sentral kita, transparansi pasar modal kita, dan juga rencana sentralisasi ekspor komoditas strategis kita. Ini Anda menyebutkan tekanan fiskal tadi, juga ada konsistensi kebijakan dari pemerintah. Disebutkan ini juga bahwa dipicu agenda populis dan juga intervensi dari pemerintah yang juga Anda sebutkan tadi. Kita ambil contoh lah salah satunya dari sekian banyak yang tadi Anda sebutkan. Terkait dengan ekspor sumber daya alam satu pintu melalui DSI. Ini kan tujuannya sebetulnya baik untuk menyelamatkan devisa negara dari praktik-praktik under invoicing. Mengapa ini juga memicu sentimen negatif di mata investor global menurut Anda? Ya, karena sebenarnya tujuannya pun baik ya, karena dalam hal ini juga nanti rencana dalam targetnya ini bisa meningkatkan untuk pendapatan negara, menghapus under invoicing yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Tapi mungkin karena dalam proses eksekusinya ini tidak terlihat cukup matang. Di antaranya adalah badan ini baru dibentuk, kemudian dari tanggal 1 Juni kemarin sudah mulai operasional, ada masa transisi, kemudian juga cukup banyak kesimpang siuran informasi yang ada, misalkan apakah nanti mereka akan mengutip fee atau tidak, kemudian mekanismenya bagaimana, dan bagaimana juga terhadap kontrak-kontrak existing jangka panjang yang sudah terjadi. Nah, itu skemanya akan seperti apa. Nah, hal-hal semacam inilah yang perlu segera diklarifikasi agar investor melihatnya lebih konsisten gitu. Kalau sekarang banyak pandangan yang menganggap, oh ini kebijakannya ini bisa ada kebijakan baru yang berdampak signifikan yang mereka tidak bisa antisipasi. Padahal yang namanya investor itu ingin semuanya itu punya kepastian. Artinya mereka ingin, kalau bisa mereka ingin bisa memproyeksikan atau memprediksi bagaimana Indonesia bergerak untuk 5 tahun ke depan misalkan. Nah, kalau tiba-tiba di tengah jalan ini ada perubahan regulasi yang cukup signifikan, itu pasti akan menimbulkan shock, dan itu akan selalu kita bisa melihat dari masa lalu, setiap kali ada regulasi yang berubah dan sifatnya cukup signifikan, marketnya pasti shock. Nah, dalam hal ini di tengah situasinya sudah tidak menentu, kita menambah ketidakpastian lagi, dan itu sebabnya pasar bertindak cukup defensif. Di antaranya adalah asing mulai mengurangi posisi di Indonesia. Oke, kalau kita melihat kondisinya saat ini ya Mas David, ada penurunan IHSG lebih dari 35% secara year to date, dan juga yang kita bahas juga derasnya modal asing yang keluar hingga lebih dari 57 triliun rupiah. Apakah menurut Anda ini masuknya dalam epicentrum krisis kepercayaan investor global, koreksi teknikal, atau panic selling secara struktural? Ya, kalau kita bilang ini koreksi sementara, tidak, karena sifatnya sudah cukup signifikan ya, sudah 35% turun dari level tertingginya. Kemudian juga kalau kita lihat dari tren pelemahan, biasanya itu IHSG itu 3 hari melemah, 1 hari itu ada rebound. Nah, cuman kalau melihat situasi per hari ini, indeksnya masih mengalami koreksi. Saya belum meskipun secara teknikal ini sangat mungkin hari ini teknikal rebound, tapi kalau kita melihat dari pergerakan US dollar kita yang masih melemah, bahkan sudah mencapai 18.100, ini tentu tekanannya masih akan terus berlangsung. Nah, kapan tekanan ini akan berakhir? Tekanan ini akan bisa berakhir kalau misalkan pemerintah bisa memastikan risk premium yang diberikan oleh investor asing ya. Jadi kan kalau masuk investasi itu ada yang namanya risk premium. Nah, ini bisa dipenuhi dengan imbal hasil yang cukup memadai. Nah, dalam hal ini pemerintah tentu harus bisa memberikan mungkin stimulus terhadap bagaimana market ini bisa bergerak, kemudian juga bagaimana terhadap penjagaan stabilitas dari nilai tukar kita. Jadi kalau dua hal ini bisa dilakukan dan dijalankan dalam minggu ini, harusnya aksinya mungkin bisa segera mereda gitu. Oke, ada stimulus yang diperlukan agar market
market bergerak. Tapi kalau kita menyinggung hal lain yang jadi concern investor global, Mas David, ini ada soal MSCI yang juga disinggung. Ada kekhawatiran downgrade dari emerging market ke frontier market. Apakah kekhawatiran ini menurut Anda beralasan? Ya, jadi ini merupakan suatu isu yang dilemparkan ya, padahal MSCI sudah menegaskan kita tetap ada di emerging market. Sebenarnya bukan masalah status frontier atau emerging market, yang jadi concern utamanya saat ini adalah MSCI itu mengurangi bobot weight investasinya terhadap Indonesia, dan pengurangan bobot ini tentu pasti akan menyebabkan yang namanya capital outflow, karena yang tadinya mungkin bobot kita ini sekian persen dari total investasi MSCI sekarang semakin menurun. Nah, terkait dengan statusnya, saya rasa kita tetap akan berada di emerging market karena market Indonesia terlalu besar untuk di downgrade ke frontier. Akan tapi jangan senang dulu ya, biarpun tetap di emerging market. Kalau bobotnya terus dikurangi, kita tidak bisa mencegah capital outflow pasti akan terus terjadi gitu. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana nanti bisa ada emiten-emiten yang baik, yang bagus, yang bisa menggantikan emiten-emiten yang baru saja dicoret dari indeks MSCI itu sendiri. Jadi ini yang sedang kita nantikan, karena kemarin MSCI juga cukup besar ya, menghapus hingga 6 emiten dari indeks MSCI-nya, 6 emiten kita, sehingga tekanan jual ini terus berlangsung di IHSG. Oke, banyak sekali narasi-narasi, sentimen-sentimen, dan juga rumor begitu yang menekan laju IHSG. Namun kita bisa bedakan mana yang rumor sebetulnya, dan ada juga informasi yang dibekali oleh data. Salah satu yang jadi perbincangan juga adalah Mas David terkait dengan IHSG menjadi indeks dengan kinerja paling buruk di dunia pada pertengahan tahun 2026 ini. Dengan data ini artinya menjauh drastis dari tren rata-rata pasar emerging markets. Dengan fakta ini juga, Mas David, apa sebetulnya risiko terbesar bagi pasar saham Indonesia? Iya, tentu ini dua sisi ya, bagi investor yang mungkin risk seeker ya, mereka melihat potensi. Biasanya market yang terkoreksi ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk membeli saham-saham dengan harga yang cukup murah. Kan, tapi memang kalau kita bicara psikologis di market, mendengar kata kinerja terburuk tentu pasti akan menimbulkan fear di dalam market. Oleh karena itu, dalam hal ini adalah kita harus balik lagi ke fundamental dan valuasinya. Kalau memang saat ini kita melihat indeks sudah turun 35%, kemudian saya juga sudah melihat cukup banyak saham-saham yang sudah murah secara valuasi, itu mungkin bisa jadi incaran kita nanti. Cuman kapan masuknya, saya melihat apabila nanti rupiah sudah mulai tenang, sudah mendapatkan titik equilibrium terbarunya di rupiah, baru mungkin IHSG bisa berangsur-angsur bisa mengalami penguatan gitu. Oke, kalau kita tarik secara sederhana, sebetulnya apa sih, Mas David, yang perlu dilakukan oleh retail terutama di tengah-tengah kepanikan ini? Kondisi saat ini sebetulnya adalah, menurut Anda adalah potensi, atau sebetulnya kayak tahan dulu lah karena masih berisiko tinggi? Iya, jadi bagi investor di Indonesia dalam 1 sampai 4 minggu ke depan ya, mungkin sampai di bulan Juli, pasar ini masih akan sensitif terhadap 3 hal. Yang pertama adalah arah rupiah, kemudian terkait dengan yield obligasi baik di US maupun di Indonesia, dan juga yang ketiga ini yang kita nantikan adalah respon kebijakan secara domestik. Apabila rupiah masih bertahan di atas 18.000 dan cenderung masih melemah, ini biasanya IHSG pasti tetap akan mengalami tekanan. Tapi apabila nanti BI dan juga Kemenkyu dalam koordinasi KSSK ini berhasil menstabilkan rupiah dan yield domestik kembali inflow, maka technical rebound itu akan kembali terbuka, dan nanti kalau sudah rebound mungkin IHSG bisa kembali ke level 6.000, dan disitulah kesempatan kita untuk bisa masuk. Jadi dalam hal ini kita harus lihat secara jangka pendek market kita masih volatile. Kita harus lihat apabila nanti rupiahnya sudah mulai terkendali, kemudian juga investornya sudah mulai masuk kembali, nah inilah kesempatan kita untuk bisa masuk ke dalam IHSG. Oke, berarti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan rupiah, yield obligasi, dan juga respon dari kebijakan pemerintah. Tadi Mas David sempat beberapa kali menyinggung terkait dengan sektoral, begitu termasuk big banks. Ini kalau kita lihat kan ini terkoreksi lumayan dalam begitu dan jadi pemberat dari IHSG. Analisis Anda, apakah koreksi ini akan terus terjadi in general di big bank saja atau justru di semua sektor? Kalau kita lihat data kan hampir semua sektor ini negatif. Iya, aksi jualnya memang merata di semua sektor. Akan tetapi biasanya kalau terkait dengan kebijakan ekonomi, biasanya sektor-sektor terkait perbankan ini yang biasanya paling cukup berdampak ya, karena pelemahan nilai tukar, kemudian juga kenaikan yield, ini pasti akan berdampak terhadap sektor perbankan sendiri. Meskipun memang secara luas dampaknya ini hampir ke seluruh sektor. Nah, adapun sektor yang diuntungkan itu adalah terkait dengan komoditas. Nah, tapi komoditas ini juga punya isu sendiri, yaitu adalah terkait dengan pengelolaan SDA-nya. Nah, oleh karena itu
itu kalau nanti kita melihat dari sektornya masing-masing, memang perbankan ini merupakan sektor yang paling menarik ya kan, tapi nanti kalau yieldnya sudah stabil, kemudian rupanya sudah stabil, saya yakin perbankan ini bisa segera rebound. Meskipun memang untuk perbankan swasta ya, karena ada kebijakan devisa hasil ekspor ini tetap di Bank Himbara, mungkin tidak akan sekuat sentimen di bank-bank Himbara. Kan, tapi sektor-sektor lain mungkin yang masih cukup baik untuk dilihat, misalnya dari sisi telco, kemudian juga consumer good biasanya masih cukup defensif ya, dan terakhir energi dan komoditas. Karena bagaimanapun kalau nilai tukar kita melemah, biasanya energi dan komoditas ini mendapatkan sentimen positif yang cukup besar. Oke, artinya sangat perlu diperhatikan begitu dari sisi sektoral juga, bahwa di tengah pelemahan IHSG ada beberapa sektoral yang kemungkinan gitu ada potensi untuk positif gitu, termasuk tadi di komoditas. Terima kasih David Sutianto, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas.